Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus Kristus. Kita akan berbeda pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Kita beribadah dalam suasana masih dari rumah masing-masing. Ini akan ibadah bersama-sama. Hari ini kita beribadah untuk memperingati secara yang ketiga. Kita mulai ibadah kita. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang menanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 15, berhimpun semua baik pertama dan yang kedua. Jemaat berdiri, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima petung dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 109. Baik pertama yang kedua, Yesus kau kehidupanku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan,
Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita berdoa mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan tidak kurang panjang menyelamatkan dan mendengar, pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dan Engkau, bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihlah dan ampunilah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Pembacaan kita pada terambil dari kitab Perjanjian Lama dari Kejadian 17 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan hijab tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pelaku inilah perjanjianku dan engkau akan menjadi bapa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, dan engkau telah ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan berubah menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu temurun di perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan milikmu untuk lama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat perikatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak berumur 8 hari harus disunat, yang setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun diberi dengan suatu uang dari seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan seuang kau disunat, maka dalam bagimulah perjanjianku ini, ku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang disunat, yang laki-laki yang tidak kerat katanya, maka orang harus menyiapkan antara orang bangsa yang ia terberkati perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, engkau dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan berbanyak akan memberinya kepada seorang laki-laki, karena aku akan memberkatinya sehingga yang ibu bangsa-bangsa raja bangsa yang baik padanya. Lalu Abraham tertawa berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun melahirkan anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 9 tahun melahirkan seorang anak? Mungkin banyak kita, setiap orang yang mendengar firman-Mu mendapat bersama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kitab dan Tuhan, kita kembali puji Tuhan dari pelengkap hidup Jemaat nomor 198, bait pertama dan kedua, di hatiku ya Yesus. Tuhan
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami meyakini Bapa firman-Mu menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama diperhadapkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau boleh menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, menerima, bahkan melakukan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan firman yang kami renungkan pagi hari ini, itu boleh menjadi dasar iman kami yang kuat, untuk kami boleh terus mengikuti Yesus di sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba yang berbicara menyampaikan firman ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang juga boleh memberkati dan mengurapi hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya akan baca bagi kita bersama di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita telah memasuki minggu sengsara yang ketiga. Dalam minggu ini kita diajak untuk menyelami dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang Ia lakukan demi karya penyelamatan manusia, di mana Tuhan Yesus telah mempersembahkan hidupnya, bahkan nyawanya, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, setiap kali kita merayakan minggu-minggu sengsara ini, menjadi penting bagi kita untuk merenung ulang hidup kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Sekaligus memeriksa diri kita sejauh mana kita sudah mampu memuliakan Allah melalui penghayatan hidup menjadi berkat bagi sesama dan bagi Tuhan. Oleh karena itu, melalui minggu sengsara yang ketiga pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari satu topik yang begitu penting untuk kita pelajari dan kita pahami bersama, yaitu tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari bersama? Karena ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami tentang mengikut Yesus. Masih banyak yang beranggapan dan berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus, hidupnya akan mulus-mulus saja, aman-aman saja, hanya terima berkat saja. Tetapi tidaklah selalu demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, pergumulan, dan tantangan kehidupan. Sebab menjadi pengikut Yesus berarti menempuh perjalanan penderitaan, sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia akan ditolak, akan dihina, akan dianiaya, bahkan Ia akan ditikam. Sebab penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pemahaman yang keliru bisa saja dialami oleh siapapun, baik orang yang telah lama mengenal Yesus maupun orang yang baru saja mengenal Yesus. Seperti gambaran Petrus dalam nas kita pada hari ini. Ia adalah salah satu murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Ia bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi, baik siang dan malam. Ia pun tahu apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-29, bahwa Petrus berkata, Yesus adalah Mesias. Sehingga ketika Yesus mengatakan perihal tentang penderitaannya, bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, ia akan dibunuh, bahkan ia mati, Petrus menegur Yesus dengan berkata, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-22, ia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tidak akan sekali-kali menimpa engkau. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan seolah-olah Petrus tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan. Nah, hal inilah yang kemudian direspon oleh Yesus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-33, dikatakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tampaknya Petrus belum memahami arti dari kemesiasan Yesus. Dan ia juga belum sepenuhnya mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sehingga ia hanya memikirkan apa yang dipikirkan secara manusia pada umumnya. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sebab seorang Mesias harus menempuh
dan mengalami banyak penderitaan untuk menyelamatkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dalam hal ini, Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat bahwa penderitaan itu dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang dunia yang anti penderitaan, dengan cara menawarkan suatu tawaran yang penuh dengan tantangan yang digambarkan dalam ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti ada proses penolakan diri atau menolak segala keinginan yang ada di dalam kehidupan kita, yang sifatnya mementingkan diri kita sendiri dan menjadikan kehendak Allah yang utama untuk dilakukan. Memikul salib berarti mau merendahkan diri, rela menanggung beban yang berat, rela mempertahankan iman karena percaya kepada Yesus, bahkan siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa sekalipun. Yang artinya kita siap mengorbankan waktu, tenaga, harta yang kita miliki hanya untuk memuliakan Tuhan. Mengikut aku berarti kita mentaati dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dengan setia dan taat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 tawaran yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah sebuah tawaran yang mudah untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Karena budaya kehidupan kita sekarang ini cenderung telah mengutamakan kesenangan dan kenikmatan dunia menjadi tujuan kehidupan kita dan cenderung menghindari yang namanya penderitaan. Tetapi inilah harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memilih mengikuti Yesus, bahwa ada perjalanan penderitaan yang harus ditempuh, yaitu jalan salib yang melambangkan penderitaan Tuhan Yesus. Namun penderitaan itu bukanlah penderitaan yang biasa, tapi penderitaan yang akan membawa kita untuk hidup dalam kebahagiaan yang sejati dan hidup dalam kemenangan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yang pertama, orang yang mau mengikuti Yesus berarti ia sanggup dan mampu untuk melakukan 3M tadi. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Karena ketika kita memilih mengikuti Yesus, kita membutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengikutinya, bukan setengah-tengah. Kita bukan hanya ingin mendapatkan berkat, tapi kita mau untuk menghadapi sebuah penderitaan. Dan yang kedua, melalui Minggu Sengsara ini, kita diajak untuk menghayati perjalanan penderitaan yang telah ditempuh oleh Yesus untuk menyelamatkan kita, di mana ia menunjukkan solidaritasnya yang tinggi bagi kita. Betapapun ia menderita, tetapi ia tidak pernah mundur sedetik pun. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, semestinya kita pun siap menerima penderitaan demi penderitaan sebagai bagian dari iman kita. Kita tidak boleh mundur ketika kita menghadapi penderitaan, untuk kita boleh mencapai suatu tujuan yang mulia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil teladan dari penderitaan Yesus ini, supaya kita tidak cepat mundur dan kalah dalam perjuangan kita untuk mencapai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam mengikuti Yesus tidak selalu menyenangkan. Kita hanya terima berkat saja, terima yang senang-senangnya, tetapi ada perjalanan penderitaan yang akan kita hadapi, yaitu perjuangan, kesulitan, dan tantangan, bahkan sampai kehilangan nyawa sekalipun.
Nah, dalam kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita harus berani berkata tidak dengan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun kita tahu resikonya tidak mengenakan dalam kehidupan kita, tapi kita akan terus menghadapi itu dengan baik. Karena kita percaya jaminan keselamatan yang berharga akan menjadi milik kita ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam nas kita berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu keputusan ada di tangan kita. Mau setia mengikuti Yesus atau tidak? Jawabannya ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau setia mengikuti Yesus, berarti kita sanggup untuk melakukan 3 hal tadi. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kita, dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah layak kami puji, kami sembah dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kasih karunia berkat pimpinan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang boleh kami lewati, dalam suka dan duka, dalam tangis dan tawa, pergumulan, permasalahan, segala pekerjaan yang kami lakukan, mampu kami lewati dan lalui, bukan karena kekuatan hebat kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan di hari Sabat-Mu, walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh merasakan perjumpaan kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan persekutuan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami, menjadi firman yang sia-sia, tapi boleh menjadi firman yang hidup, yang akan boleh menuntun kehidupan kami, menapaki kehidupan dari waktu ke waktu, dengan berbagai macam penderitaan, pergumulan, kesulitan, dan juga tantangan kehidupan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi dasar iman kami yang kuat, untuk kami senantiasa boleh memperkatakan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia tercinta ini. Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati. Engkau boleh menjaga, melindungi bangsa negara kami. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan antara suku dan agama. Biarlah kami boleh hidup dengan aman, dengan tenang. Bahkan juga kami boleh hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tuhan boleh memberkati setiap para pemimpin yang telah dipilih untuk memimpin bangsa negara ini. Bila mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dan mengatur bangsa negara ini, sehingga selalu tercipta adanya kedamaian, adanya ketentraman, dan juga adanya kesejahteraan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi keadaan dunia yang sampai pada hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus memulihkan dan memberkati keadaan kami, sehingga keadaan kami semakin hari semakin berangsur-angsur pulih, dan virus ini boleh segera hilang dari muka bumi ini. Kami boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kami tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, dan Tuhan juga boleh memakai setiap mereka yang boleh dipakai untuk menangani keadaan kami. Mereka sebagai garda terdepan. Kami berdoa bagi mereka sebagai tenaga kesehatan, tenaga keamanan, atau siapapun mereka yang memberi diri untuk berjuang menangani pandemi ini.
Berkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Engkau memberkati, menyertai, menjaga, melindungi, sehingga mereka diberikan imun yang baik, dan mereka dijauhkan dari virus yang saat ini tengah menakutkan kehidupan kami. Sehingga jerih lelah perjuangan mereka menangani pandemi ini boleh membawa kebaikan bagi kami bersama. Diberkati kami masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat untuk selalu taat dan patuh pada setiap anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memutuskan setiap penyebaran COVID-19 dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada, baik di kota maupun di desa. Bila gereja-gereja Tuhan semakin diberkati, semakin berdiri teguh, dan nama Tuhan semakin kami puji, kami permuliakan di dalamnya. Berkati para hamba-hambamu yang terus melayani dengan penuh sukacita, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Bila kekuatan, kesehatan, sukacita, dan semangat untuk mereka terus berjuang dalam dunia pelayanan ini, mewartakan Injil Tuhan, dan membawa ada banyak jiwa-jiwa untuk semakin percaya dan mengenal Kristus. Berkati jemaat yang ada di dalamnya Tuhan, bila mereka semakin hari semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan, dan mereka boleh terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa saat ini bagi jemaat kami yang ada dalam luang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Lantung. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti saat ini, kami mohon Tuhan boleh terus memberkati, menyertai, menjaga, melindungi, dan menolong setiap jemaat Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan peran mereka masing-masing, boleh mereka lakukan itu dengan baik. Dan berkat-berkat Tuhan juga semakin nyata mengalir atas setiap hal yang mereka lakukan dan tekuni tiap-tiap hari. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka hidup dalam kekurangan, tapi Tuhan selalu cukupkan mereka dengan setiap berkat-berkat Tuhan yang terus Engkau nyatakan atas kehidupan mereka tiap-tiap hari. Berkati mereka sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik untuk mendidik, membesarkan anak-anak, untuk hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing, biarlah Tuhan yang boleh ikut campur tangan di dalamnya dan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang digumuli oleh jemaat-Mu. Berkati mereka yang sudah lanjut usia, secara fisik mereka terbatas, mereka lemah, tapi kami mohon kekuatan, semangat, dan sukacita, bahkan kebahagiaan boleh Tuhan berikan atas kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menjalani usia tua mereka dengan penuh semangat boleh menjalani itu bersama dengan anak, cucu, menantu, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa bagi mereka sebagai anak-anak yang tengah berjuang dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan juga berjuang dalam dunia pendidikan. Mari Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat, sehingga mereka boleh terus berjuang dalam setiap hal yang mereka inginkan di tengah-tengah dunia ini. Dan segala yang indah dan baik Tuhan juga boleh berikan atas kehidupan anak-anak kami, sehingga boleh terus membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil, membawa sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga yang boleh mereka kasihi, terlebih-lebih hidup menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah pandemi yang saat ini melanda kehidupan kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau boleh terus menjaga dan melindungi hidup mereka. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dan mereka selalu dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka untuk semakin percaya, semakin teguh di dalam Tuhan, untuk boleh menjalani keadaan kami ini dengan baik. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, semua tidak akan sia-sia, tapi semua membawa kebaikan dan sukacita dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang tengah menghadapi sakit penyakit. Tuhan sembuhkan jaringan tubuh mereka yang sakit, melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, tenaga para medis yang digunakan, sehingga mereka boleh disembuhkan
Mereka boleh kembali beraktivitas dan melakukan tugas pekerjaan mereka di tengah-tengah dunia ini dengan baik. Berkati mereka yang tengah berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami mohon Tuhan hibur mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesabaran sehingga mereka mampu menghadapi duka cita ini bersama-sama dengan Tuhan. Berkati mereka yang tengah bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan usia, atas kehidupan mereka. Baik pertambahan usia dalam kelahiran maupun usia dalam pernikahan. Biarlah Tuhan melingkupi, menyempurnakan dan melengkapi setiap sukacita dan rasa syukur mereka. Engkau layakkan, Engkau terima ucapan syukur itu Tuhan. Dan segala yang indah dan baik Tuhan berikan atas kehidupan mereka yang tengah bersukacita saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini tengah menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi bencana alam. Mari Tuhan, Engkau boleh campur tangan dalam kehidupan mereka. Engkau hadir memberikan kasih, memberikan kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga dengan penuh semangat dan sukacita mereka boleh menghadapi dan melalui setiap perkara dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana, menjadi pekerjaan dan aktivitas bahkan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh membawa sukacita, boleh membawa berkat, bahkan itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, tantangan, rintangan yang akan menghambat perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami selalu terjaga dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, hanya di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, besok sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan jemaat sekali di rumah dengan berbatu berdiri, kita memperkirakan pengakuan iman rasul kita bersama para percaya secara sempat masa dalam masa kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada yang ketiga bangkit telah mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan yang kekal. Amin. Bahasanya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan mas tentang persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hai suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sebelum kita mendengarkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk mulia Tuhan. Dalam kasih penyataan Tuhan kami selamat dan boleh hidup. Karena berkat Tuhan kami boleh hidup kehidupan. Allah kami terus menghitung berkat-berkat-Mu agar jiwa hati dan mulut kami penuh dengan ungkapan syukur. Tolong kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan agar dapat digunakan untuk perluasan kerajaan di dunia. Amin. Kita puji Tuhan untuk persembahan syukur kita dari NKB nomor 208, baik pertama yang kedua, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur bulan
menerima pengutusan dan berkat? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pula pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.